sangat cantik. Jadi tidak kalah dengan penampilan pupuk kimia sintetis. Jadi uret yang tadinya begitu menjijikkan kelihatannya sudah menjadi cantik seperti ini, jadi menjadi pupuk, sahabat. Nah, persis seperti menggunakan pupuk urea mungkin, sahabat ya. Dan setelah itu sahabat bisa lihat sendiri bahwa tanaman kelapa gading yang ini dari sana ini baru semeter, sahabat ya. Selama ini sahabat, jenis ulat ini sangat dibenci oleh beberapa petani karena dianggap hama dan merusak hasil panen. Ya memang benar, akan tapi pada episode kali ini Beli mengajak sahabat untuk melihat sisi lain dari ulat ini, sahabat. Jadi ulat ini sebenarnya bisa kita manfaatkan sebagai pupuk yang sangat powerful untuk kebun kita. Berbagai jenis tanaman bisa subur karena ulat ini. Nah, oke sahabat, setelah kita berhasil mencari uret ini, sahabat ya, kemudian kita bisa cuci, kemudian sahabat bisa jemur. Nah, sahabat bisa jemur di bawah sinar matahari. Nah, tujuan dari menjemurnya ini, sahabatlah, adalah mempermudah proses berikutnya. Karena ulat ini hanya bisa kita proses setelah bagian tekstur tubuhnya itu mengering, sahabat. Jadi kita jemur sampai benar-benar kering dan kemudian kita olah ke fase berikutnya. Nah, sahabat, setelah uretnya mati karena tadi kita jemur, maka sahabat bisa memotong-motong uret ini. Nah, ketika kita memotong uret ini, maka di dalamnya itu akan ada kotorannya. Tapi jangan salah, itu adalah sebenarnya adalah kompos, sahabat. Ya, karena tadi kita panen di kotoran sapi, sehingga apa yang dimakannya tentu saja adalah bagian atau kotoran sapi yang sudah terproses di pencernaan dari larvanya ini, sahabat. Sehingga itu akan menjadi pupuk tambahan yang justru kita butuhkan dalam proses ini. Jadi kotorannya jangan dibuang, kita akan jemur bersamaan dengan uretnya. Nah, kemudian kita jemur kembali, sahabat ya. Nah, kita jemur kembali. Ini hanya sedikit contoh, jadi sahabat, bila ada banyak uret di kebunnya, sahabat bisa menggunakan sebanyak-banyaknya uret atau ulat gayas ini sebanyak-banyaknya yang bisa sahabat dapatkan. Ini sudah sekitar 2 kali siang, jadi sudah 2 hari, sahabat ya. Dan saat ini si uret ini sudah benar-benar mengering, sahabat. Jadi sudah benar-benar renyah seperti ini, sahabat ya. Tuh. Sudah crispy nih, ini adalah sumber penyedia kalsium. Kemudian juga ada asam amino dan banyak sekali nutrisi yang bisa kita berikan kepada tanaman melalui uret ini. Akan tapi pengolahannya tidak berhenti sampai di sini. Nah, setelah kering seperti ini, maka kita akan proses ke tahap berikutnya. Sekarang Beli mau ambil dulu uret yang sudah mengering ini. Nah, kita sampai pada proses berikutnya. Di sini Beli sudah menyiapkan juga bahan tambahannya, yaitu berupa kulit pisang yang sudah kita jemur kurang lebih selama 4 hari, sahabat. Jadi sahabat, bila sahabat memiliki kulit pisang, sahabat bisa menjemur atau mensangrai. Mensangrai sehingga kadar airnya menurun dan menjadi renyah. Seperti ini, sahabat. Nah, ini sangat mudah untuk dihancurkan, sahabat ya. Jadi sudah renyah seperti ini. Nah, ini akan kita tumbuk berbarengan dengan si uret yang juga sudah mengering ini. Jadi bahan-bahan kering ini akan kita hancurkan. Sahabat bisa menggunakan blender, atau bila sahabat tidak mempunyai blender, nah sahabat, Balik Organik TV Official di grup Facebook sudah sering sekali mempraktekkan hal ini, menghancurkan dengan menggunakan lesung seperti ini. Nah, kita akan masukkan. Perbandingannya bagaimana, Beli? Beli tidak menggunakan takaran yang baku, sahabat ya. Jadi sahabat bisa menggunakan sesuaikan dengan bahan yang tersedia. Nah, karena kali ini Beli hanya membuat sebagai contoh di video YouTube, maka Beli akan menggunakan jumlah segini. Tapi bila jumlah dari uret ini melimpah di tempat sahabat, maka sahabat bisa menggunakan sebanyak yang sahabat bisa, dan mengkombinasikannya dengan kulit pisang juga sebanyak yang sahabat bisa dapatkan. Nah, sekarang Beli akan masukkan. Nah, sahabat, jadi ini sangat mudah untuk dihancurkan menggunakan lesung, sahabat ya. Jadi bagi sahabat yang tidak memiliki blender, jangan berkecil hati karena ini sangat mudah karena bahannya sudah kering. Dan aromanya ketika kita tumbuk, kombinasi antara kulit pisang yang manis dengan uret ini, sahabat, luar biasa, sahabat. Jadi memanjakan hidung kita. Jadi karena emang aromanya itu malah cenderung gurih seperti itu, sahabat. Oke, setelah teksturnya seperti tepung ini, sahabat ya, kita bisa ambil. Jadi kita nggak perlu saring lagi karena teksturnya sudah
seperti tepung, hancur sekali. Asalkan memang sahabat menjemurnya sampai benar-benar kriuk atau benar-benar kering seperti itu. Kita lumayan juga dapatnya ini. Nah, ini jumlah segini jangan salah. Ini sangat bisa memupuk tanaman dengan jumlah sangat banyak karena kita menggunakan hanya sedikit. Sebentar lagi kita akan tunjukkan. Tapi ini belum selesai sahabat ya. Jangan di skip dulu, ini belum selesai. Kita ada bahan lagi untuk campurannya. Nah, kemudian setelah ini Beli akan campurkan dengan satu jenis bahan lagi. Di sini Beli menggunakan kulit telur yang sudah dihancurkan. Prosesnya sama persis dengan apa yang sahabat lihat tadi, dihancurkan dengan menggunakan lesung. Jadi kulit telurnya tentu saja dijemur terlebih dahulu. Kemudian kulit telur ini kita campurkan dengan perbandingan 1:1. Jadi jumlahnya ini seimbang seperti itu sahabat. Nah, kemudian Beli akan mencampurkan kedua bahan ini dengan menggunakan toples seperti ini sahabat ya. Jadi agar mengaduknya atau mencampurnya itu merata, Beli akan masukkan ke dalam toples. Kemudian kita akan kocok seperti itu agar tercampur dengan lebih merata. Nah, inilah hasilnya sahabat ya, sangat cantik. Jadi tidak kalah dengan penampilan pupuk kimia sintetis. Jadi sahabat bisa melihat kombinasi warnanya ini sangat cantik sahabat. Jadi ketika sudah sahabat tempatkan dalam wadah, maka uret yang tadinya begitu menjijikkan kelihatannya sudah menjadi cantik seperti ini. Jadi menjadi pupuk sahabat, menjadi pupuk yang bisa sahabat gunakan pada tanaman-tanaman yang berkayu keras maupun tanaman sayuran juga. Jadi Beli biasanya menggunakan jenis pupuk seperti ini pada tanaman-tanaman berkayu keras, misalkan seperti mangga, rambutan, tanaman buah lainnya, kemudian juga bahkan di kelapa sahabat. Nah, sekarang Beli akan terapkan pupuk ini. Beli sudah menerapkan pupuk ini sudah 3 kali sahabat ya. Sudah 3 kali sejak 2 bulan yang lalu Beli menggunakan pupuk ini, dan pupuk ini adalah stok lama yang sudah Beli simpan beberapa lama dan enggak habis-habis. Nah sahabat, cukup menggunakan hanya sekitar 1 sendok makan mujung untuk 1 tanaman kelapa seperti ini. Ini adalah pemupukan ketiga. Nah, kita akan pupuk seperti ini. Nah, persis seperti menggunakan pupuk urea mungkin sahabat ya. Pupuk urea atau pupuk NPK kimia sintetis. Jadi kita bisa taburkan melingkar seperti ini. Beli sudah buat kalennya, sudah buat parit seperti itu sahabat. Nah, kita bisa berikan setiap 2 bulan itu sekali. Jadi setiap 2 bulan sekali, 15 hari sekali kita bisa berikan. Kemudian kita bisa tutup setelah itu. Kemudian setelah ini kita bisa siram. Dan setelah itu sahabat bisa lihat sendiri bahwa tanaman kelapa gading yang ini dari sana, ini baru semeter sahabat ya. Ini semeter dari permukaan tanah dan sudah berbuah seperti ini. Berbuahnya pun cukup lebat, bahkan sangat lebat sahabat, bukan cukup lebat, sangat lebat. Ini di sekelilingnya sudah banyak muncul buah-buah kecil seperti ini. Ini keliling sahabat. Jadi luar biasa sekali. Pemupukan secara organik juga bisa simple, bisa harum, bisa bersih seperti halnya kita menggunakan pemupukan dengan menggunakan pupuk kimia sintetis, karena selama ini itu yang dikeluhkan oleh para petani. Nah, kabar baiknya sahabat, jadi bagi sahabat yang hari ini memesan biang kompos, jadi bisa mendapatkan sampel dari si pupuk dari uret ini sahabat. Jadi buruan, hanya untuk 10 pemesan pertama. Jadi hari ini Beli batasin sampai 10 pemesan pertama akan mendapatkan tester dari si pupuk yang kita bikin dari uret ini. Dan sahabat bisa gunakan sebagai pupuk di kebun sahabat, terutama untuk tanaman-tanaman berkayu keras. Jadi tanaman buah dalam pot. Nah, ini bagus sekali kita menggunakan pupuk ini sahabat. Ini adalah bunga telang yang tumbuh setinggi lebih 2 meter sahabat. Jadi ini adalah keajaiban atau bukti keganasan dari si biang kompos. Jadi bagi sahabat yang memiliki biang kompos di rumah, segera perbanyak agar bisa mensuplai seluruh tanaman kita yang ada di kebun. Dan berbunganya ini juga non-stop sahabat, non-stop. Begitu juga dengan bunga-bunga yang Beli tanam di pinggiran jalan ini sahabatnya. Ini Beli sampai tidak bisa berkata-kata.
sampai sebesar ini. Jadi ini sudah mirip kanopi bunganya seperti ini sahabat. Hampir di setiap pucuk ini berbunga. Ini karena beli menggunakan biang kompos sahabat. Jadi biang kompos beli selalu tambahkan konsisten setiap 2 minggu sekali dan jadinya seperti ini. Nah, kemudian ini juga, ini polybagnya masih sangat kecil sahabat ya. Karena emang ini beli semai dari biji. Ini ada tanaman srikaya. Ini polybagnya kecil sekali sahabat. Kemudian beli gunakan biang kompos sebagai mulsa di atasnya sahabat. Kemudian apa yang terjadi? Nah, sahabat bisa lihat ini dari biji sahabat ya, bukan dari stek, jadi dari biji. Kemudian kita ukur tingginya sahabat. Nah, ini sudah muncul buah. Jadi tingginya baru sekitar 30 cm. Dan ini baru beberapa bulan sudah berbuah. Bayangkan tanaman dari biji srikaya ini sudah berbuah meskipun masih di polybag sekecil ini sahabat. Luar biasa biang kompos ini sahabat. Ini juga sama, ini bahkan beli belum cabut gulmanya. Ini adalah tanaman srikaya juga yang beli tanam dari biji. Lihat bedanya sahabatnya kalau kita tanam dari biji seperti ini. Jadi tidak, batangnya itu besarnya itu enggak terlalu besar. Kemudian perbedaannya itu kalau dari biji itu batangnya ini dari bawah ini landai seperti itu sahabat. Nah, kemudian sahabat bisa lihat bakal buahnya. Yang ini sudah banyak bakal buahnya sahabat. Ini juga sudah ada bakal buahnya. Padahal ini kita tanam dari biji. Sungguh luar biasa. Dan ini si bawang daun yang raksasa. Kita padahal tanamnya itu tumpang sari dengan bayam Brazil. Bayam Brazilnya gendut-gendut, si bawang daun juga gendut-gendut. Bahkan yang ini sudah muncul bakal bunga sahabat ya. Bakal bunga seperti ini. Karena emang beli akan gunakan benihnya nanti untuk beli bagikan kepada sahabat Bali Organik TV. Jadi seperti inilah bila kita membesarkan tanaman dengan organik. Jadi prinsipnya organik adalah menyuburkan tanahnya. Apapun yang kita tanam di atas permukaan tanah itu akan tumbuh subur dan raksasa seperti apa yang sahabat sering saksikan di video-video Bali Organik TV. Oke sahabat, cukup sampai di sini video beli. Semoga menginspirasi. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya.